Hello everyone. Halo semuanya, My name is Roger. nama saya adalah Roger, I come from Australia. saya datang dari Australia. My wife is Noni Feber. Istri saya yang cantik ini bernama Noni Feber? Noni. Noni Febe. I met her here in this church in Dieng, Malang. Saya bertemu dengannya di gereja ini, di gereja Dieng Malang. And we married in Malang. Dan kami menikah di Malang. The devil made me do it. Judul tema acara PA kita adalah Setan yang membuat aku melakukannya. If I hit him, Jikalau saya memukulnya, seperti ini, I might say, oh, it wasn't me. saya mengatakan, oh itu bukan aku. It was the devil that made me do it. Tetapi itu setan yang membuat aku memukulmu. Is there really a devil? Apakah itu benar-benar setan yang melakukannya? Or is it some bad in me? Atau ada sesuatu yang buruk di dalam diri saya yang membuat saya melakukan hal itu? I want to look through the Bible Kita akan melihat di dalam Alkitab and see what the Bible has to say about Satan. dan kita akan melihat apa yang Alkitab nyatakan tentang iblis. So please open your Bibles. Jadi tolong yang membawa Alkitab, buka Alkitab Anda semuanya. We'll start with Revelation 12, Dan kita memulai di dalam buku Wahyu pasal yang ke-12 verse 9. ayat yang ke-9. Revelation 12, verse 9. Wahyu 12 pasal yang ke-9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Dan tangga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Here we see there is a being, and he has different names. Dan di sini kita melihat, Alkitab menyatakan ada sebuah makhluk yang mempunyai beberapa nama. He's a dragon. Disebut di sana sebagai naga besar. He's that old serpent. Ular tua. Why old serpent? Where's the serpent? Kenapa kok disebut ular tua? It's the old serpent from Eden Ini adalah ular tua yang berasal dari Eden, that tempted Adam and Eve. yang mencobai Adam dan Hawa. He's the devil. Ia adalah setan, iblis, Devil and Satan. dan setan atau setan. And here it describes what he does. Dan dia dilemparkan ke bawah dari kerajaan surga. He deceives the whole world. Dan dia menyesatkan seluruh dunia. So he's a deceiver. Jadi dia adalah penipu. And he was cast out. Dia dilemparkan, dicampakkan. Cast out of where? Dari mana? Cast out of heaven. Dilemparkan dari surga. Down to this earth here. Ke bawah ke bumi ini. And he also has followers, angels that follow him. Dan ada malaikat-malaikat yang bersama-sama dengan dia yang mengikutinya. And they were cast out too. Dan pengikut ini, malaikat-malaikatnya ini juga dilemparkan dari surga. So the devil is here on earth Jadi saat ini, iblis atau setan itu berada di bumi ini. with his angels. Bersama dengan malaikat-malaikatnya. The next verse, verse 10, Ayat selanjutnya, di ayat 10 dikatakan, also talks of what he does. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. So the devil accuses people of things. Jadi di sini dikatakan bahwa setan itu adalah pendakwa atau penuduh.
Have you ever had someone accuse you of doing something? Apakah Anda di sini mempunyai saudara atau teman yang pernah menuduh Anda melakukan sesuatu? Maybe we say, this person over here accused me of stealing something. Mungkin ada yang menuduh Anda mencuri sesuatu. This is what Satan does. Dan inilah yang dilakukan oleh setan. He's accusing people of doing wrong. Dia menuduh orang-orang melakukan suatu kesalahan. And he's making your wrong look really bad. Dan membuat kesalahan yang Anda lakukan ini tampak begitu buruk. Another verse we'll look at is in Ayat yang lain yang akan kita lihat Isaiah chapter 14, di dalam Yesaya pasal yang ke-14, verse 12. ayat yang ke-12. Here's another name for Satan. Ada nama lain yang diberikan untuk setan. Isaiah 14, verse 12. Yesaya 14 ayat 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau telah dipecahkan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. This is the only place in the Bible that gives his original name. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dinyatakan nama asli dari setan itu. Lucifer. Lucifer. Tapi dalam bahasa Indonesia dia disebutkan itu ya. What is it in Indonesian? Indonesian is bintang timur. Okay. Son of the morning. So he's bright, he's sun, he's Yeah. light. In English, Lucifer. In heaven, he was the covering cherub. He was the number one angel. Jadi di surga dia adalah malaikat nomor 1. Dia adalah kerub yang berjaga itu. But he was created. Tapi dia adalah ciptaan. He's not God. Dia bukan Allah. He's very clever. Dia sangat pintar. He's very beautiful. Dia sangat indah. He's clever with music. Dia jago bermain musik. He was in charge of the choir in heaven. Dia ditugaskan untuk memimpin paduan suara surga. So he knows how to use music to attract people. Jadi dia tahu bagaimana menggunakan musik ini untuk menarik perhatian orang-orang. The word devil describing him is talked of over 100 times in the Bible. Kata iblis digunakan lebih dari 100 kali di dalam Alkitab. The word Satan 50 times. Kata setan 50 kali. Another verse talking about his fall from heaven is in Luke 10:18. Kita akan melihat di dalam Lukas 10 ayat 18. Luke 10:18, and he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Ini adalah menggambarkan kejatuhan Lucifer. Lukas 10 ayat yang ke-18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. So he's been thrown out of heaven, but he's down here on earth. Jadi kita melihat di sini bahwa iblis dilemparkan dari surga dan sekarang berada di bumi ini. The story of Job we all know. Di dalam kisah dari Ayub, kita juga bisa mendapatkan tentang iblis di sana. In Job 1, Di dalam Ayub pasal yang pertama, verse 6, ayat yang ke-6, talks about Satan being amongst those who were with talking to God. di sini kita melihat bahwa setan sedang berbicara kepada Allah. In the days of Israel in the Old Testament, Di dalam masa bangsa Israel, di dalam perjanjian lama, Moses used to help to sort out problems or fights in the community. Musa harus memecahkan permasalahan yang ada di antara bangsa Israel. And Moses would sit like a judge and lawyer, helping the people decide who's right or wrong. Jadi di sini Musa bertindak sebagai hakim untuk memutuskan siapa yang bersalah di antara sebuah pertikaian. Maybe in heaven there's something like that where Satan came to talk to God. Jadi di surga ada semacam permusyawarahan di mana setan datang sebagai perwakilan bumi bertemu dengan Tuhan. And here Satan is accusing God of protecting Job. Dan setan menuduh Allah memperlakukan Ayub ini dengan istimewa.
So again, here is the accuser. Dan menuduh Allah melakukan perlindungan yang berlebihan kepada Ayub. And God said, "No, Job is faithful to me." Allah mengatakan bahwa tidak, saya melakukannya karena Ayub ini setia kepada saya. You can test him. Kamu bisa mengujinya. Let's look in Luke chapter 13. Dan sekarang kita coba lihat apa yang dinyatakan firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-13, verse 16. ayat yang ke-16. This is a story of a woman who had been sick for 18 years. Ini menceritakan kisah seseorang perempuan yang sudah sakit selama 18 tahun. She'd been bound up with a sickness. Dia terikat dengan sakit penyakit, menanggung sakit penyakit. Why? Who caused this sickness? Kenapa dia sakit? Apa yang membuat dia sakit? Luke 13:16 says, "And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound?" Lukas 13 ayat 16 mengatakan, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Satan is the cause of all sickness. Jadi setan adalah penyebab penyakit-penyakit. Satan is the cause of all disease. Setan yang membuat seseorang itu menderita. And here Jesus released this woman from Satan's binding. Dan di sini Yesus datang untuk melepaskan ikatan setan itu. Satan caused the weeds that we have to dig out of the garden. Setan membuat lalang yang membuat kita harus mencabutnya dari taman kita. Satan cannot create life, Setan tidak bisa menciptakan sesuatu atau membuat kehidupan, but he can use nature and twist it. tetapi setan bisa mengubah alam itu And he uses things to make things bad for us. dan membuatnya menjadi buruk bagi kita. Another verse, 1 Thessalonians. Selanjutnya kita lihat di 1 Tesalonika 1 Thessalonians 2, 1 Tesalonika pasal yang kedua, verse 18. ayat 18. 1 Thessalonians 2:18. Wherefore we would have come unto you, even I, Paul, once and again, but Satan hindered us. 1 Tesalonika 2 ayat 18, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Satan is trying to hinder or stop us spreading the gospel. Jadi di sini kita melihat bahwa iblislah yang mencegah kita untuk mengabarkan Injil. Satan is the opposite of Jesus. Setan adalah lawan dari Yesus. Satan does not want people to know about Jesus. Setan tidak ingin banyak orang mengenal tentang Yesus. He can make you sick. Dia bisa membuat Anda sakit. He can hide the truth from you. Dia bisa menyembunyikan kebenaran itu dari Anda. And here he is stopping Paul from spreading the gospel. Dan di sini kita melihat bahwa setan mencegah Paulus untuk mengabarkan Injil itu. Look what he did to Judas. Bagaimana dengan kesaksian di buku Yudas? The man Judas we'll look at in Luke. Luke 22. Kita akan melihat apa yang terjadi kepada Yudas di dalam buku Lukas pasal yang ke-22. Luke 22 verse 3. Ayat yang ketiga. Luke 22:3. Then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. So they just had the Passover, like today. Jadi pada waktu Paskah, perjamuan itu seperti saat ini, And Satan entered into Judas. iblis masuk ke dalam diri Yudas. But was it a sudden entering into Judas? Was it suddenly? Was it sudden, fast, quick? Jadi apakah itu masuknya secara cepat atau tiba-tiba?
This happened gradually over a long period of time. Tapi kita tahu bahwa setan menguasai Yudas itu butuh waktu. Judas was a follower of Jesus, Yudas adalah pengikut Yesus, murid Yesus, but he also liked money. tapi dia juga cinta akan uang. And he saw that Jesus had potential in making money. Dan dia melihat bahwa Yesus ini mempunyai potensi untuk menghasilkan banyak uang. And he thought, if I follow Jesus, I can carry the money bag. Jadi kalau saya mengikuti Yesus, saya bisa pegang uang dari Yesus, perbendaharaannya. And maybe at first, nothing too much wrong. Mungkin pada waktu awal-awal tidak ada yang salah, And maybe one day he had this money bag, tapi suatu hari pada waktu dia memegang uang itu, and he was, kantong uang itu, he was thirsty. dia haus. He thought, I'll just take a little bit of money and buy a drink. Oh, saya ambil sedikit aja uangnya untuk beli air minum. A couple of days later, Beberapa hari kemudian, maybe he was hungry. mungkin dia sedang lapar. He thought, I'll take a little bit more money and buy something. Dan saya ambil ini perbendaharaan ini untuk beli I makanan. am doing God's work. I'm following Jesus. Oh, saya ikut Yesus melakukan pekerjaan Tuhan. So he won't mind me using some of the money for me. Jadi aku bisa menggunakan uang ini untuk diriku sendiri. And gradually, Dan secara perlahan-lahan bertahap, Satan tempted him more and more and more. setan mencobainya lebih lagi, lebih lagi. And then in the end, Dan pada akhirnya, Judas knew that Jesus would win, Yudas tahu bahwa Yesus akan menang. but he thought, well, I might as well make some money out of this as well. Dan dia juga tahu bahwa dia juga bisa menghasilkan banyak uang juga dari Yesus. So he sold Jesus. Jadi dia menjual Yesus. And in the end, he completely went over to Satan. Dan pada akhirnya dia benar-benar berbalik dari Yesus kepada setan. So Satan entered into him. Dan setan menang, dapat tinggal di dalam diri Yudas. So he sold himself out. Dan itulah yang membuat Yudas mendapatkan akhir yang buruk dari In kehidupannya. the end, he killed himself Dan dia bunuh diri. over guilt. Karena dia merasa bersalah He knew he had done wrong. dan dia tahu dia melakukan yang salah. Another verse, Psalms. Ayat selanjutnya di dalam buku Mazmur Psalms 109, 109 verse 6. ayat 6. Psalms 109, verse 6. Set thou a wicked man over him, and let Satan stand at his right hand. Psalm 109, verse 6. In Psalms, sometimes they count that first verse. 109, verse 6. Set thou a wicked. It's probably verse. Indonesian quite often have that as one verse, so it's maybe verse 7. Ayat 6 dan 7, mungkin saya membaca ayat 5 aja. Sebentar, soalnya di Mazmur ini biasanya berbeda. Wicked Satan. Set thou a wicked man. Oh ya, ayat yang ke-6 sama. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. The wicked have given in to Satan, Jadi orang fasik ini berada di pihak setan. and the wicked have Satan next to him. Orang fasik berdiri di samping setan. And they're whispering in the wicked person's ear. Dan berbisik di telinga orang fasik itu. So the wicked are whispering and guiding by being guided by Satan. Jadi orang fasik ini dibimbing oleh setan. Kalau di dalam bahasa Inggris ada kata guide ya. Jadi orang fasik itu dibimbing oleh setan. Let's look what happened with Jesus in Mark, book of Mark. Sekarang kita lihat tentang pencobaan Yesus di dalam buku Markus pasal yang pertama. Mark 1 verse 13. Ayat yang ke-13. This is where Jesus was tempted in the wilderness. And he was there in the wilderness 40 days, tempted of Satan.
Here Satan is tempting Jesus. And was with the wild beasts, and the angels ministered unto him. Markus 1 ayat 13, di padang gurun, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Satan tempted Jesus. Setan mencobai Yesus, Same as Satan tempts us now. dan saat ini setan mencobai kita. How did he tempt Jesus? How? Bagaimana dia mencobai Yesus? What was the first thing he tempted him with? Apa yang dilakukan oleh setan dalam pencobaan ini? Apa yang dicobai oleh? Food? Makanan. Are you tempted by Satan about food? Apakah Anda merasa dicobai oleh setan sehubungan dengan makanan? Are you tempted to eat too much? Apakah Anda tergoda untuk makan terlalu banyak? Are you tempted to eat something bad? Atau makan yang sudah jelas tidak sehat? That's Satan tempting you. Itu adalah pencobaan setan kepada Anda. And so what did Jesus say to Satan? Namun apa yang dikatakan oleh Yesus kepada setan? Matthew 4. Di dalam Matius pasal yang keempat, Matthew 4 verse 10. ayat yang ke-10. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. In English today we would say, Go away, go away. Kita bisa mengatakan kepada setan saat ini, pergilah kamu. So if you hear Satan come up to you, Jadi jikalau setan datang kepada Anda dan berbisik whisper in your ear, di telinga kita, what do you say? apa yang harus Anda katakan? Satan, go away. Setan, pergilah. What did Jesus say? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Satan, go away. Setan, enyahlah. Everyone in English say, Satan, go away. Sekarang katakan dalam bahasa Inggris, setan, go away. 1, 1, 2, 3. 3. Satan, go away. In Indonesian, Di dalam bahasa Indonesia, setan, pergilah. 1, 2, 3. Setan, pergilah. English, Satan, go away. Inggris, 1, 2, 3. Setan, go away. Indonesian, Indonesia, 1, 2, 3. Setan, pergilah. good. Remember that. Ingat itu. If you're tempted anyway, Jikalau setan mencobai Anda, katakan hal itu. if you hear a voice saying to you something a little bit wrong, Jikalau Anda merasakan ada yang berbisik di dalam hati Anda, sesuatu yang salah, it's Satan tempting you. itu adalah setan sedang mencobai Anda. I hit him. Jikalau saya memukulnya, Satan, the devil made me do it. setan yang membuat saya melakukannya. No, the devil can tempt you to do it. Tapi sebenarnya setan tidak membuat kita melakukannya. Setan hanya bisa mencobai kita supaya kita mengikuti apa yang dimaui oleh setan. But I did it. Tetapi keputusan untuk menuruti setan itu semua adalah tanggung jawab saya. I made the choice. Saya yang membuat pilihan. Satan maybe talking to me and tempting me to do it. Mungkin setan membisikkan hal-hal yang buruk kepada saya untuk melakukan sesuatu yang salah. But I just need to say, Satan, go away. Tapi saya bisa memilih untuk mengatakan, setan, pergilah. You make the choice. Karena Anda dan sayalah yang membuat pilihan itu. Similar in Luke chapter 4 of what Jesus said to Satan. Sama seperti yang kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang keempat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada setan? Luke 4 verse 8. Lukas 4 ayat yang ke-8. Luke 4 verse 8. And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.
Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. In other words, if Satan's standing next to you like the wicked have Satan beside them, Jikalau setan berdiri di samping Anda, tell him to get behind me. katakan kepadanya untuk menyingkir dan pindah ke belakang. Okay? Get behind me, Satan. Go away. Pergi dari saya. Book of Acts, chapter 26. Di dalam buku Kisah Para Rasul, pasal yang ke-28. Acts 26, verse 18. Ayat yang ke-18. Here we have the story of Paul, and Paul telling about his change. Ini adalah kisah tentang Rasul Paulus. And here Paul says what Jesus said to him, to open their eyes, to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Acts 26:18. 26. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. So Paul was to turn people from dark to light. Jadi Paulus mengatakan bahwa ia berperan di dalam membalikan seseorang yang tadinya dalam kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. From the power of Satan to the power of God. Dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. So the devil, Satan, jadi di sini kita lihat bahwa iblis, we quite often see pictures of him, of the devil. We see pictures, photos. kita saat ini memiliki gambaran tentang iblis. And he looks like he's in red with horns, is that right? Dan seringkali kita memiliki gambaran tentang iblis itu dengan tubuh yang merah, mempunyai tanduk, And has a pitchfork. Punya tombaknya. And he looks ugly. Dan terlihat menakutkan dan menjijikkan. Is that what Satan looks like? Apakah itu wujud dari setan sebenarnya? Often you see pictures like that of Berapa Satan. banyak di antara kita yang pernah lihat gambar seperti itu untuk mendeskripsikan setan? Remember, Satan was the most beautiful in heaven. Ingat, Alkitab mengatakan setan adalah yang paling indah di surga, ciptaan yang paling indah. It was pride that made Satan fall in the first place. Karena kesombonganlah setan akhirnya jatuh. Because he was so beautiful. Karena dia begitu indah. He's not a red, ugly dragon. Dia bukanlah gambaran setan yang mengerikan, warna merah, punya tanduk. He was the most beautiful and big angel in heaven. Dia adalah ciptaan yang indah dan malaikat yang tertinggi di surga. And he was very clever. Dia sangat pintar. And he is still very clever. Terlalu pintar. He knows how to deceive you. Dan dia tahu bagaimana cara menipu Anda. And get you to accuse people. Membuat Anda mulai menuduh sesama Anda, saudara-saudara Anda. And what to speak into your ear to get you to sin. Dan dia membisikkan kepada Anda supaya Anda berbuat dosa. Another description of him is in 2 Corinthians. Gambaran lain yang Alkitab nyatakan tentang setan terdapat di dalam 2 Korintus 2 Corinthians chapter 11 ayat 11 verse 14. ayat 14. 2 Corinthians 11:14. 2 Korintus 11 ayat 14. This is talking about the last days especially. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Di akhir zaman, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Angel and also light, that's Satan.
Jadi malaikat dan iblis itu sama-sama mempunyai terang. and transformed. Dan iblis menyamar, Satan and his angels can transform into different appearances. setan dan malaikat-malaikatnya bisa menyamar ke berbagai macam wujud. Satan will not appear as an ugly dark dragon. Dia tidak akan datang dalam wujud naga yang mengerikan, Satan can appear in any form. tapi setan bisa berwujud apapun. Satan can appear like the pictures we often see of Jesus. Setan juga bisa berwujud seperti gambar Yesus di belakang gini. If we don't know the Bible, if we do not know the Bible, Jikalau kita tidak tahu Alkitab and we hear a story dan kita mendengarkan sebuah cerita that Jesus is in Jerusalem bahwa Yesus di Yerusalem and he looks like a picture we know, dan dia wujudnya seperti foto-foto yang sering kita lihat, and he's healing the sick, menyembuhkan orang sakit, and he's helping people, menolong orang, and he's speaking very nice words, dan mengatakan hal-hal yang indah, and he looks beautiful, tampak begitu baik, don't be deceived. jangan ditipu olehnya. Satan can transform himself into any appearance. Karena setan bisa berubah wujud menyerupai apapun. He and his angels Dia dan malaikat-malaikatnya can also transform themselves into appearance of your dead relations. Your dead relations. Oke. Setan juga bisa merubah wujudnya menyerupai orang-orang yang telah mati mendahului kita. Maybe one day your grandmother who's already dead Mungkin suatu saat nenek Anda yang sudah meninggal will come to your house datang ke rumah Anda and will talk to you. dan mengatakan sesuatu kepada Anda. We know the dead know nothing. Kita tahu bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. So who's this that looks like my dead grandmother? Jadi yang menyerupai nenek saya ini One of Satan's angels. adalah salah satu dari malaikat setan Again, to deceive you. yang berusaha untuk menipu kita. So we need to understand the Bible Jadi kita harus mengerti Alkitab so that Satan cannot deceive us. sehingga kita tidak bisa ditipu oleh tipu muslihat setan. Let's look at his powers in 2 Thessalonians. Kita juga lihat ayat yang lain di dalam 2 Tesalonika. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-9. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Satan and those working for him, Satan and his workers, those working for him, can use great power. Ya, jadi setan di sini dikatakan bekerja dengan perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat. And they can use wonders that we can't understand, that look like miracles to us. Yang membuat nampaknya seperti mujizat yang luar biasa. Can he do miracles? Dia bisa membuat mujizat. Revelation Di dalam Wahyu chapter 13 pasal yang ke-13 verse 13. ayat 13. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. And the next verse, verse 14, Ayat yang 14. and deceiveth them Ia menyesatkan mereka that dwell on the earth yang diam di bumi by the means of those miracles dengan tanda-tanda which he had power to do. yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya. Satan can do miracles. Jadi di sini jelas bahwa setan dapat membuat hal-hal yang ajaib. Again, we need to know this and we need to be not deceived. Jadi kita harus mengetahui tipu muslihat setan supaya kita tidak tertipu. So we've looked at Satan, we've looked at his names, Kita sudah melihat setan, nama-namanya,
what he's like. seperti apa dia. He can lie. Dia bisa berdusta, God cannot lie. tapi Tuhan tidak bisa berdusta. He can cheat. Ia bisa curang, God cannot cheat. Tuhan tidak bisa curang. He can use miracles. Setan bisa membuat keajaiban-keajaiban. Now the good news. Ini adalah kabar baiknya. John chapter 19. Yohanes 19 John 19 verse 30. ayat 30. John 19:30. Yohanes 19 ayat 30. Jesus is on the cross. Yesus di kayu salib. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished." Setelah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. What's finished? Apa yang selesai? Really, Satan's finished. Setan sudah selesai. The war has been won. The war has been won, is finished. Peperangan itu telah diselesaikan. When Jesus died on the cross, Pada waktu Yesus mati di kayu salib, Jesus won. Yesuslah pemenangnya. Satan lost. Setan telah dikalahkan. The war is still continuing, Peperangan tetap terus berlanjut, but Satan's lost. tapi setan sudah dikalahkan. It is finished. Itu sudah selesai. So, did the devil make you do it? Jadi apakah setan yang membuat kita untuk melakukan hal-hal yang jahat? You need to decide which side you are on. Anda harus menentukan di mana Anda akan berdiri. Jesus has already won. Yesus telah menjadi pemenang. Satan has lost. Setan telah dikalahkan. There's only two sides. Hanya ada dua kubu ini. Good, the bad. Antara yang baik dan yang jahat. Light, dark. Antara yang Light and dark. antara terang dan kegelapan. Jesus, Satan. Antara Yesus dan setan. You have the power of choice. Anda memiliki kuasa untuk memilih. You have to accept one. Anda harus memilih salah satu di antaranya. What will happen to Satan? Dan apa yang akan terjadi kepada setan selanjutnya? Revelation 20. Wahyu pasal yang ke-20. Revelation 20 verse 2. Ayat yang kedua. And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1,000 tahun lamanya. At Jesus' second coming, Pada waktu Yesus datang yang kedua kali, Satan will be finished. setan akan selesai. He'll be bound up for 1,000 years. Akan diikat selama 1,000 tahun. And verse 7, Dan ayat yang ke-7, when the 1,000 years are expired, are finished, Satan shall be loosed out of his prison. dan setelah masa 1,000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. And verse 10, Ayat yang ke-10, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever. dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. So after the 1,000 years, Jadi setelah masa 1,000 tahun selesai, Satan, all his angels, and the wicked will be destroyed. setan, malaikat-malaikatnya, dan orang-orang jahat akan dibinasakan. And sin will be destroyed. Dan dosa akan dibinasakan. They'll be destroyed forever. Dan itu akan dibinasakan selama-lamanya. Same as Sodom and Gomorrah were burnt up forever. Sama seperti Sodom dan Gomora dibakar dengan api yang kekal, Now they don't exist. tapi sekarang api itu sudah tidak ada lagi. After the 1,000 years, New Jerusalem will come down to heaven, come down to this new earth, and Satan will be destroyed. Sama seperti nanti yang akan terjadi pada waktu Yerusalem yang baru itu turun dari surga. Setan dan pengikut-pengikutnya akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Last verse, Ayat yang terakhir, Joshua, Yosua. Old Testament, just after Deuteronomy, Di dalam perjanjian lama, Joshua setelah kitab ulangan, 24
Yosua 24 verse 15. ayat yang ke-15. Joshua 24 verse 15. Yosua 24 ayat yang ke-15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your father served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah sekarang di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Who will you serve? Siapa yang akan kita layani? You must decide. Anda harus memutuskan. You cannot sit on the fence. Anda tidak bisa duduk di tengah-tengah. Close of probation could be any time. Masa penutupan pintu kasihan bisa kapan saja. Then it is too late to decide. Dan saat ini adalah waktunya kita untuk menentukan. You have to decide now. Anda harus menentukan sekarang kepada siapa kita akan menyembah dan beribadah. Are you going to be on the winning side? Anda akan memilih sisi pemenang. Jesus is the winner. Yesus yang telah menjadi pemenang. Already he has won the battle. Dia telah memenangkan pertandingan ini. Satan is on the losing side. Atau memilih setan yang berada di sisi yang kalah. Do you want to be on the winning or losing side? Anda ingin berada di sisi pemenang atau sisi yang kalah? Jesus is the creator. Yesus adalah pencipta. Satan is the destroyer. Setan adalah penghancur. So if you hear Satan whispering in your ear, Jadi jikalau Anda mendengar setan berbisik, what do you say? apa yang Anda katakan? Yeah. Setan, pergilah. Again? Apa yang Anda katakan? Thank you. As for me and my house, we will serve the Lord. Saya dan seisi rumah saya akan tetap melayani Tuhan. You have the power to make a decision. Anda memiliki bagian untuk menentukan pilihan Anda. Satan can only guide or tempt you. Setan hanya bisa mengarahkan Anda. It is up to you to make the decision to follow Satan, to listen to Satan, or to say no. Tapi itu semua adalah keputusan Anda, mau mengikuti arahan setan atau mengatakan kepada setan tidak. Pergi, nyala. Let's be on the winning side. Jadi marilah kita berada di sisi pemenang. Thank you. Terima kasih, Tuhan memberkati.